tanggal 9 Maret 2021 dan tepatnya di tanggal 7 hingga 13 Maret 2021 kita memperingati World Glaucoma Week, di mana Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Cabang Sulsel dan Departemen Ilmu Kesehatan Mata Unhas ini tentunya menggelar beberapa kegiatan Smart Listener menandai peringatan Pekan Glaukoma. Dan untuk pekan ini ataupun tahun ini itu mengambil tema The World is Bright, Save Your Sight ya. Dan Smart Listener untuk 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama dengan dua dokter mata yang saat ini sudah hadir di studio. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang bagaimana sih glaukoma itu, apakah kelainan pada mata, penyakit pada mata. Untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kami informasikan juga untuk spesial program untuk hari ini kita juga live ya secara audio visual di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya perkenalkan dulu nih dua tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Selamat pagi, di sini sudah ada Dr. Mirella Afifuddin, spesialis mata. Selamat pagi, Dr. Mirella. Ya, bisa lebih ya, dan baik, untuk pagi hari ini ternyata Dokter Mirella itu tidak sendiri ya, namanya cantik banget. Ya, tidak sendiri Dokter Mirella, di sini juga ada Dokter Marco Angelo ya, benar? Iya. Selamat pagi, gimana kabarnya? Baik-baik. Iya. Dan ya, dan Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya untuk pagi hari ini, tentunya di line WhatsApp kami di 0811461011 dan juga melalui live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, sebelumnya saya ke Dr. Mirella dulu nih ya. Okay. Untuk hari ini kita memperingati World Glaucoma Week ya. Dan tentu untuk Anda yang mendengarkan perbincangan kami pagi hari ini tentu ya ada yang cukup familiar atau mungkin ada yang belum familiar ya dengan istilah glaukoma. Nah, kita akan mengetahui lebih banyak lagi apa sih glaukoma itu, dan masih di rangkaian Pekan Glaukoma. Mungkin Dokter Mirella bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk glaukoma itu sebenarnya kelainan pada mata ataukah penyakit pada mata, dan bagaimana jumlah penderita glaukoma secara global untuk saat ini, Dokter Mirella. Oke, ya, terima kasih Mbak Mirsa pertanyaannya ya. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih untuk kesempatannya dari Smart FM. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin tahunan ya dari Perdami Sulawesi Selatan, Perhimpunan Dokter Mata Indonesia cabang Sulawesi Selatan untuk mengadakan World Glaucoma Week ini. Jadi sebenarnya tujuannya ini untuk membangun kesadaran atau awareness kepada masyarakat. Apa sih glaukoma itu sebenarnya ya? Jadi glaukoma itu adalah sekumpulan gejala penyakit yang ditandai dengan kerusakan saraf pada mata. Kerusakan saraf mata ini menyebabkan penyempitan lapangan pandang. Ya, salah satu faktor resiko dari glaukoma ini adalah terjadinya peningkatan tekanan bola mata. Nah, karena glaukoma ini belum ada obatnya, makanya kita tidak bisa istilahnya menyembuhkan saraf yang sudah terjadi kerusakan atau penurunan lapangan pandang, sehingga kita cuma bisa mengontrol tekanan bola matanya, seperti itu. Oke, kemudian kalau melihat Pekan Glaukoma ya untuk saat ini itu seperti yang diinformasikan bahwa ini merupakan pekan ataupun salah satu rangkaian kegiatan ya yang dilakukan. Kalau melihat untuk saat ini jumlah penderita glaukoma secara global itu seperti apa, khususnya di Sulawesi Selatan atau di Makassar ini, Dokter Mirella? Jadi kalau secara global itu sekitar
70-an juta penduduk di dunia menderita glaukoma ya. Di mana 90% itu berada di negara-negara berkembang ya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, di di Indonesia sendiri datanya itu setiap jumlah kasusnya ya, kurang lebih jumlah kasusnya untuk glaukoma itu berdasarkan data tahun 2015-2017 itu jumlah penderita glaukoma yang datang ke rumah sakit itu sekitar 427.000 ya, 427.000. Dengan kasus baru setiap tahunnya sekitar 43.000. Jadi cukup banyak juga ya. Ya, cukup banyak ya ini peningkatan. Iya, apalagi salah satu faktor resikonya itu adalah ras Asia, ras Afrika itu yang beresiko untuk menderita glaukoma. Kita kan negara kita termasuk Asia ya. Jadi negara kita termasuk beresiko. Kenapa beresiko, Dok? Iya, itu penelitian secara genetik ya. Jadi berdasarkan studi-studi atau penelitian yang dilakukan, ternyata orang-orang yang memiliki ras Afrika, ras Asia itu lebih beresiko terjadi atau menderita glaukoma. Itu berdasarkan penelitian. Seperti itu. Oke. Ya, jadi untuk glaukoma ini smart listener ini salah satu penyakit mata yang dengan diam-diam ini menyebabkan kebutaan ya, dan sifatnya permanen ya. Mungkin dari Dokter Marco ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan dari Dokter Mirella tadi? Silakan. Iya, jadi kan kita tahu kalau minggu ini, khususnya dalam satu minggu ini adalah World Glaucoma Week. Jadi memang benar tujuannya adalah kita mau meningkatkan kewaspadaan kita, karena seperti kita ketahui kalau glaukoma sendiri itu kan orang biasa bilangnya adalah si pencuri penglihatan. Nah, kenapa dibilang si pencuri penglihatan? Karena biasa itu orang secara tidak sadar, jadi kejadiannya itu secara perlahan-lahan. Jadi tiba-tiba biasa mulai dari gangguan dari lapang pandangannya bagian pinggir-pinggir, kemudian secara perlahan-lahan mungkin kadang pasien tidak merasa bahwa dirinya sakit. Namun nanti seiring berjalannya waktu semakin lama akan semakin berat, dan akhirnya pasien secara permanen lama-lama akan kehilangan penglihatannya. Mungkin dia tidak sadar begitu. Oh ya, jadi itu secara perlahan-lahan begitu ya, sampai hilang penglihatan ya. Kalau dari ciri ya untuk glaukoma ini apakah menular atau bagaimana, Dokter Mirella? Oke, jadi glaukoma ini sebenarnya tidak menular ya, bukan seperti penyakit infeksi ya, mata merah gitu. Tapi dari penelitian glaukoma ini misalnya orang tua atau saudaranya menderita glaukoma, maka anaknya atau saudaranya memiliki resiko 3-8 kali lebih tinggi untuk menderita glaukoma. Jadi memang ada faktor genetik ya, ada faktor genetik yang berpengaruh. Itu sebabnya kenapa seseorang yang menderita glaukoma sebaiknya keluarga terdekatnya, misalnya anaknya, orang tuanya, saudaranya harus juga memeriksakan diri meskipun tidak ada keluhan. Ya, itu namanya screening ya. Jadi screening lebih awal gitu ya. Iya, karena memiliki resiko untuk terkena glaukoma lebih besar. Oke. Kemudian nih glaukoma ini apakah ini bisa disembuhkan atau bagaimana? Tapi mungkin smart listener ini ingin mengetahui juga ya untuk bagaimana sih ciri-ciri awal atau keluhan awal yang dirasakan ya kalau kita memang menderita glaukoma. Dari Dokter Marco mungkin ingin menjawab? Iya, jadi tadi seperti disebutkan sebelumnya kan kita ketahui bahwa kalau glaukoma itu sifatnya adalah perlahan-lahan ya. Jadi memang ada yang perjalanan penyakitnya itu secara perlahan-lahan. Jadi mungkin pasien kadang tidak menyadari, tiba-tiba dia mungkin penglihatan di bagian samping-sampingnya. Mungkin pasien awalnya sering menabrak-nabrak karena bagian sampingnya ternyata mulai berkurang penglihatan di pinggirnya ya.
Terus tapi juga ada yang glaukoma yang sifatnya serangan secara tiba-tiba ada juga. Jadi biasa pasien tiba-tiba penglihatannya kabur, kemudian sakit di sekitaran mata hingga sakit di kepalanya, bahkan sampai muncul ada gejala seperti mual hingga muntah.